Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto. Kali ini kita ingin berbagi bersama bagaimana cara melakukan proses ekspor atau dalam bahasa film namanya adalah render. Nah, film-film yang telah kita buat itu merupakan gabungan antara potongan-potongan film, kemudian ada efeknya, ada transisi, ada penyisipan suara, dan sebagainya. Nah, akan menjadi sebuah file, menjadi satu yang nanti bisa kita jalankan di aplikasi pemutar video, maka harus kita gabung semuanya itu. Nah, proses menggabung semua itu menjadi sebuah file itu namanya render. Nah, kalau di sini itu digunakan istilah ekspor. Baik, caranya adalah kalau sudah yakin film yang kita buat itu sudah kita atur seperti ini, ada pembukaan, ada filmnya, ada penutup, termasuk sisipan musik ini, maka kita letakkan kursor di bagian paling akhir dari film itu. Nah, jangan lupa biar nanti ketika ada apa-apa itu kita bisa mengedit kembali, ini kita simpan dulu. Jadi file, di save dulu, save project ini. Nah, ini boleh save as project, ini tidak apa-apa. Nah, namanya misalnya saya ini aja, saya misalnya project Kurban 2020. Nah, ini saya save. Nah, jika kita sudah simpan, maka akan muncul judul di atas seperti ini. Sewaktu-waktu kita ingin mengedit kembali, maka kita punya file mentah yang bisa kita edit atau kita atur ulang untuk kebutuhan yang lain. Baik, sudah siap, kita klik ekspor. Namun sebelumnya pastikan bahwa semua aplikasi yang sedang berjalan itu kita tutup, karena proses ekspor ini menggunakan resource, sumber daya yang besar, baik itu memori, hard disk, atau yang lainnya. Nah, kadangkala kalau tidak kita tutup, komputer kita bisa hang atau bermasalah. Kita coba Alt Tab. Nah, ini masih jalan, yang ini desktop ini kita tutup aja. Kemudian ini tadi kita tutup aja, kita simpan dulu, save. Kita tutup. Kemudian ini internet juga kita tutup aja. Nah, ini boleh kita tutup. Ini juga background ini kita tutup. Nah, sehingga tinggal satu aplikasi yang jalan ini. Nah, silakan diklik export. Nah, ada seperti ini, diklik aja continue ya, karena sudah ada yang saya coba tadi. Nah, di sini ada informasi. Anda ditanya mau diberi nama apa video ini, misalnya saya kasih nama film dokumenter. Ya, Kurban 2020 ini. Kemudian mau ditempatkan di folder mana? Nah, ini bisa kita pilih. Misalnya saya gini kan. Nah, saya simpan di folder video Kurban 2020. Nah, kalau misalnya mau disimpan lain, tidak apa-apa, silakan. Saya coba yang ini aja. Di ini. Folder ini. Saya select folder. Nah, jika sudah, ini untuk resolusi, ini kita bisa pilih. Kita setting. Nah, kalau misalnya untuk kebutuhan yang standar, kalau mau diupload di YouTube atau di komputer, kita pilih yang ini 1280 kali 720 pixel. Ini nanti sudah bagus ketika kita upload di YouTube atau di komputer. Klik. Nah, yang lain biarkan saja, ya, tidak usah dirubah. Nah, yang penting adalah di format ini juga. Format MP4 atau ekstensi MP4 itu
kualitasnya lebih bagus dan lebih ringan. Jadi biasanya kalau saya ekspor saya pilih MP4. Nah, jika sudah siap seperti ini, maka silakan di OK. Atau kalau misalnya Anda bingung, silakan dipilih default saja. Cuma kalau sudah belajar itu pakai yang lebih spesifik kayak gini. Saya OK. Nah, pastikan sudah diatur semuanya. Kemudian kita pilih ekspor. Nah, kita sudah mulai proses ekspor. Nah, silakan nanti ditunggu ya sampai nanti ini berjalan 100%. Dan waktu yang diperlukan nanti juga bisa dilihat di bagian ini. Nah, dari video yang panjangnya durasinya 6 menit 5 detik. Ya, kita bisa tinggal kemana-mana sambil menanti proses konversi atau ekspor itu selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai proses ekspornya. Di sini diinformasikan oleh Film Uraku bahwa untuk melakukan proses ekspor film yang panjangnya durasinya 6 menit 5 detik itu dibutuhkan waktu sekitar 5 menit 41 detik. Oke, sekarang kita cek apakah itu berhasil atau tidak. Kita pilih di tombol Find Target. Nah, di sini ini sudah ada di bawah ini. Nah, ini nanti bisa kita coba. Misalnya kita klik kanan, kemudian kita pilih Open With, kita buka dengan ini, misalnya Windows Media Player ini. Kemudian kita amati dari awal sampai akhir apakah kira-kira ada yang kurang pas. Nah, jika kurang pas maka kita bisa mengedit kembali kemudian melakukan proses ekspor ulang. Coba kita amati. Oke, ternyata sudah jalan bagus, sehingga kita tidak usah melakukan proses editing kembali. Nah, kemudian kita tinggal melakukan re-upload, baik itu diupload di YouTube atau digandakan lewat file atau CD secara manual. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan berbagi bersama untuk buat video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa digandakan, bisa digunakan untuk kepentingan yang bersifat pendidikan. Saya tidak berkenan kalau misalnya video yang saya buat itu digunakan untuk kepentingan komersial. Karena saya berniat sebagai salah satu tujuan hidup saya adalah berbagi untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Terima kasih dari saya, Haryanto, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.